Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua. Selamat malam buat youtuber senior saya di mana aja. Salam hormat saya, channel Onyeng. Kali ini saya akan membahas atau berbagi tentang cara menggunakan multitester digital ya, yang digital. Ini buat teman-teman pemula kayak saya ya, atau siapa aja lah. Saya emang masih pemula sih, masih belajar. Sedikit aja saya ngasih ulasan dan berbagi cara menggunakan multitester digital. Kita belajar yang mudah aja dulu, cara menggunakan multitester untuk mengecek baterai ya. Baterai kan tegangannya DC ya kan, baterai, aki tegangannya DC. Ini yang auto, tapi tetap aja sih ada tombol apa namanya, tombol buat merubah auto sama ininya juga apa, manual ya, memindah-mindah bisa auto kan. Ini kita memahami lambangnya aja dulu ya teman-teman. Ini lambangnya menyatu sih, ini lambang AC, ini yang bergelombang ini. Kalau yang di bawah strip terus putus-putus nih, ini buat DC nih, buat DC. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan sih ya kan? Nah, kita cara yang mudah aja dulu lah, yang ada benda untuk ditesnya dulu. Ini cara mau ngetes ini voltnya berapa ya. Ini kan tertera di sininya ada tegangan 9 volt tuh teman-teman ya, 9 volt. Apakah ini masih ada voltnya 9 atau berkurang? Nah, caranya ini pakai yang tegangan DC, ininya ditekan kan. Kalau ini buat AC nih. Nah, kalau ini yang buat DC. Nah, kita cek kan, ini plus, ini minus, yang hitam, hobi yang hitam. Nah, caranya gini teman-teman, mudah-mudahan kelihatan nih caranya. Cek ini, coba tegangannya berapa ya, tegangannya berapa, ini mana plusnya mana minusnya. Plusnya nanti juga ketahuan sih kalau kebalik, di situ ada tandanya minus di multitester. Nah, ini berarti kebalik, minus. Nah, ini plus, berarti yang plus ini plusnya. Nah, itu nilainya 1,5 volt, berarti tandanya baterai ini sudah drop atau berkurang, jadi nggak bisa digunakan lagi untuk yang alat-alat yang tegangannya 9 volt. Jadi paling ini buat, kalau 1,5 volt tuh buat jam dinding biasanya masih bisa. Kalau buat jam dinding masih bisa, masalahnya jam dinding itu tegangannya asumsi buat itunya 1,5 volt. Nah, terus kalau yang buat tegangan AC, caranya kalau nggak ada multitester ya, kalau nggak pas kita megangnya multitester itu akan lebih mudah lagi dan akan lebih akurat kan. Jadi nilai tegangannya itu ketahuan. Contohnya kita mau ngecek power kan, stop kontak kan, sorry ya, nggak apa-apa, nggak usah dilepas, nyampe kan. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Duh mati. Ini lagi sama temen, kebetulan dia mau berangkat ke site. Ke mana di ke laut Medco, dia mau ke tengah laut biar nggak dapet sinyal, istrinya marah-marah. Nih
cara ngeceknya ya. Ini kita posisikan di skala DC ya. Kita tekan aja seleknya. Nah, berpindah kan, ini tegangannya AC nih. Nih, lambang AC ya, teman-teman. Nah, cara ngeceknya ini kan, ngecek yang ini, aduh, dalamnya ada ininya lagi. Kita masukin aja ini, nanti juga kelihatan voltasenya berapa. 203 ya. 203,8. Nah, berarti ini yang di kantor ini, oh nggak tahu juga sih saya berapa kWh-nya kan. Pokoknya ini berkurang lah, intinya udah berkurang nih, udah berkurang ya. Jadi mudah guys ya. Terus akurat juga ini. Kalau pakai test pen kan nggak akurat kan, cuma tahu on apa off, enggak kan, stop kontak ini kan. Kalau pakai ini udah pasti ketahuan nilainya walaupun nggak ada indikator lampunya. Nah, mudah ya, tinggal colokin aja, tapi awas dicek dulu guys, takutnya kabelnya ini kan kadang putus nih, retak gitu kan, takutnya nyetrum ya kan. Tapi ini aman sih ya kan. Sekali lagi nih, cek teman-teman tuh ya kan, kelihatan kan nilainya kan, 203 204 lah, naik turun karena kalau malam itu banyak pemakaian ya kan. Nah, kita kembali lagi, kita membahas troubleshoot ya kan. Troubleshoot kalau untuk troubleshoot kita gunakan mode dioda atau buzzer lah, sering kalau di dunia proyek itu nyebutnya buzzer kan, bunyinya. Nah, kita dipindahin ke skala ini guys. Ini kan lambang dioda nih ya kan, lambang dioda. Ini ohm ya kan, buat ngecek resistor. Kalau yang ini kan, kalau yang servis elektronik kan, buat ngecek resistor. Kalau yang ini buat buzzer, buat nyari troubleshoot biasanya kalau di rumah kan. Kita jangan bahas masalah proyek lah, ini tinggal pindahin aja set. Nah, seleknya kita pindahin ke mode buzzer yang kayak lambangnya wifi gitu ya. Nih, kita tinggal klik ininya satu. Ini kan mode dioda nih ya kan. Nah, ini mode buzzernya continuity, mencari troubleshoot kan, bunyi nih. Nah, ini bunyi ya. Contohnya gini guys, kalau di rumah kita ada konslet ya kan, listrik turun terus ya kan, bisa jadi kan itu ada kabel LAN. Ini anggaplah yang ini LAN, yang ini netral kan. Kalau biasa disebut sama orang-orang tua dulu itu, ini setrum, ini masa. Biasanya kalau di rumah itu warnanya standar itu merah ya, merah sama biru ya kan, merah sama biru kalau nggak salah ya. Nah, anggaplah yang hitam ini grounding kan. Tapi kalau di perumahan itu jarang dipakai sih, di rumah-rumah itu kan biasanya jarang dipakai kan. Tapi grounding itu fungsinya, pengaruhnya gede juga sih, seharusnya dipasang sih. Kebanyakan nggak dipasang kalau di rumah-rumah. Nah, contohnya ini kan kita cari troubleshoot kan, karena listrik kita turun terus kan, pas nyalain turun terus, nyalain turun terus kan. Berarti itu kan intinya ada kabel yang short atau kabel yang nempel ya kan, atau stop kontak atau saklar kan di rumah-rumah kan. Nah, contohnya gini kan, kabel ini kan nempel nih ya kan. Kita cek ujungnya kan nggak ketahuan kan kita, kalau kita cuma main tebak-tebakan, main perasaan itu biasanya nggak ketemu, terkecuali main cinta kan pakai perasaan bisa. Benar Mas Andi. Mas Andi, Kang Indi. Nah, contohnya tadi mana yang LAN-nya, ini kan LAN-nya kan, ini kita hitam anggap sebagai grounding, LAN netral kan. Kalau untuk kalau sebutan LAN sama netral itu untuk biasanya untuk yang tegangan AC teman-teman
Ya kalau setahu saya ya, kalau kata mandor saya waktu kalau di proyek itu kan, kalau untuk tegangan DC itu disebutnya min sama plus, bukan line netral, min plus ya kan. Nah, ini kita cek kan, ini pasti ini nyambung teman-teman. Nah, itu tandanya berarti ada yang konslet, ada kabel yang nempel, nggak tahu di mana nempelnya kan. Kita telusurin aja kan, telusurin terus kan, cari kan maksudnya kan. Kalau enggak konslet di rumah kan nggak ketahuan nih. Caranya kita matiin aja dulu nih saklar apa segala macem elektronik, cabut-cabutin semua kan. Kalau enggak, kalau mau cepet kan, cari trouble-nya di mana kan. Nah, KWH juga dimatiin kan. Begitu udah dimatiin semua, udah dicabut-cabutin semua nih perangkat elektroniknya ya, terus kita nyalain lagi nih KWH. Nyalain lagi KWH kan, nyala yang di luar kan. Nah, baru kita telusurin satu-satu tuh, nyalain dulu saklar kan, lampu-lampu saklar yang di ruang tamu, saklar yang di luar, saklar yang di kamar, terus perangkat elektronik colokin. Nah, kalau ada salah satu perangkat elektronik atau saklar atau stop kontak pas kita nyalain atau kita on terus KWH turun lagi, nah berarti masalahnya ada di situ. Kalau pas kita nyalain saklar yang itu turun lagi, nyarain turun lagi, berarti ya permasalahannya adanya di situ. Kita cari itu sambungannya kemana, entahkah di lampunya ataukah di kabelnya ya kan, pasti ketemu. Nah, caranya ya pakai ini, pakai multitester ini ya kan. Kalau pakai test pen pasti nggak bakal ketemu kalau pakai test pen, karena itu buat mendeteksi, buat melihat bahwa stop kontak yang di tembok itu udah energis atau udah masuk belum kan, powernya kan ketahuan jadi merah biasanya kan. Nah, ini kalau kabel ininya dilepas, ini nggak bakal nyambung teman-teman ya kan. Cara cari troubleshoot kalau di rumah ya kayak gitu, mudah ya kan. Contoh mudahnya tuh kan, nggak nyambung kan. Kalau ada kabel yang konslet di rumah ya pasti nyambung, karena line sama netral itu atau masa sama setrum itu biasanya nempel jadi satu, makanya bunyi ya kan. Kalau di test pen cuma kelihatan nyala doang kan, nyala ya terus nggak bakal naik si KWH biasanya kan. Itu berbagi pengalaman aja ya teman-teman ya, bukan saya mau mengajari atau mau menggurui teman-teman kan. Kalau ada yang belum jelas, misalkan mau tanya aja, nggak apa-apa guys, di kolom komentar di bawah itu kan, di bawah kan, di channel Onyeng, nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya mohon maaf, karena karena pengalaman saya juga terbatas kan, kalau ilmu nggak punya saya. Oke, sekian aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Oke.